Aku masih ingat malam itu. Suara ketukan di pintu membuat jantungku berdegup tak karuan. Bukan karena takut, melainkan karena aku tahu siapa yang datang. Sosok yang seharusnya jauh dari hidupku, tapi justru menjadi bagian dari kelemahanku. Dia bos suamiku, lelaki yang selama ini hanya kuceritakan lewat obrolan suami, kini berdiri tepat di hadapan rumahku. Dan di saat itulah segala batasan mulai kabur. Suamiku tak pernah tahu, saat ia sibuk bekerja mencari rezeki, ada rahasia yang perlahan tumbuh di balik kesepianku. Rahasia yang membuatku goyah, rahasia yang menyeretku pada pelukan terlarang. Dan kini, ketika semuanya hampir terbongkar, aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sanggup berkata jujur pada suamiku? Atau harus terus menyembunyikan rahasia yang bisa menghancurkan rumah tanggaku sendiri? Namaku Arini. Usia pernikahanku sudah memasuki tahun kelima. Aku tinggal bersama suamiku, Raka, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Dari luar, rumah tangga kami tampak tenang. Tetangga sering memuji keharmonisan kami. Aku dikenal sebagai istri yang ramah dan cukup menarik. Sementara Raka adalah suami pekerja keras yang dipercaya di kantornya. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Raka. Ada kebiasaan kecil yang selalu kulakukan. Menyelipkan secangkir kopi hangat di samping piringnya, lalu tersenyum ketika ia bergegas menyiapkan diri. "Terima kasih, Rin," katanya setiap kali sambil mengecup singkat keningku sebelum berangkat. Dan aku selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Hati-hati di jalan, jangan terlalu capek." Hari-hari kami sederhana. Aku mengurus rumah, sementara Raka hampir tak pernah pulang tepat waktu. Aku paham, pekerjaannya di bawah tekanan besar. Ia adalah tangan kanan bosnya, seorang pria yang sering ia sebut dalam obrolan Pak Bagas dari cerita Raka. Aku tahu bahwa Pak Bagas adalah sosok karismatik, tegas tapi pandai mengambil hati. Beliau itu seperti ayah sekaligus mentor, kata Raka suatu malam. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Merasa bangga suamiku punya atasan yang ia hormati. Namun di balik semua itu, ada hal yang tak pernah kuucapkan. Aku sering merasa sendiri. Malam-malam yang panjang ku lewati hanya dengan menatap jam dinding, menunggu suara pintu dibuka. Raka pulang larut, lelah, dan kadang hanya sempat menanyakan kabar singkat sebelum terlelap. Aku berusaha menahan perasaan sepi itu, meyakinkan diriku sendiri bahwa inilah konsekuensi menjadi istri dari lelaki pekerja keras. Aku mencoba mengisi waktu dengan membaca, menonton televisi, bahkan menekuni hobi lama. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di hatiku yang tak terisi. Aku tak tahu, kesepian itulah yang perlahan akan menyeretku ke dalam badai besar. Badai yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan begitu lambat. Raka semakin sibuk, pekerjaannya menumpuk, dan aku semakin terbiasa menunggu. Setiap kali ia pulang larut, aku hanya bisa menatap punggungnya yang rebah karena lelah. Tak ada ruang bagiku untuk bercerita tentang hal-hal sepele. Aku sering mencoba menutup rasa sepi dengan meyakinkan diri, ini demi masa depan. Raka bekerja keras agar hidup kami lebih baik. Namun semakin keras aku menghibur diri, semakin jelas pula ruang kosong itu terasa. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi aku tak bisa menyebut apa. Di tengah kebiasaan itu, nama Pak Bagas mulai akrab di telingaku. Raka begitu sering menyebutnya, tentang bagaimana ia menegur dengan bijak, memberi arahan yang tegas, bahkan memuji kinerja Raka di hadapan rekan-rekannya. Aku mendengarnya dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan, tapi juga ada rasa ingin tahu, sampai akhirnya, untuk pertama kalinya, aku melihat langsung sosok yang selama ini hanya jadi tokoh di cerita Raka. Hari itu, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. "Rin, nanti sore Pak Bagas mau mampir sebentar," katanya Ada. "Dokumen penting yang harus kutandatangani." "Kamu gak apa-apa kan?" tanyanya sambil merapikan jas kerjanya. Aku terdiam sejenak, bukan karena keberatan, tapi karena kaget. Bagaimana mungkin sosok yang selama ini hanya kusebut dalam bayangan, tiba-tiba akan hadir di rumah kami. "Tidak apa-apa, Mas. Aku siapkan saja minum," jawabku pelan berusaha terlihat biasa. Menjelang sore,
Aku mulai sibuk menata ruang tamu. Tidak ada yang istimewa sebenarnya, hanya membersihkan meja, menyapu lantai, dan menyajikan teh hangat. Tapi entah mengapa, perasaan asing yang tak kupahami. Dan benar saja, suara mobil berhenti di depan rumah. Ketika pintu terbuka, aku melihat seorang lelaki berwibawa masuk bersama Raka. Wajahnya ramah, senyumnya menenangkan, dan sorot matanya seolah mampu membaca isi hatiku. "Ini istri saya Arini," kata Raka memperkenalkan. Aku menunduk sopan, menyapa dengan suara lembut. "Selamat sore, Pak." Pak Bagas tersenyum hangat. "Oh, jadi ini istri yang sering Mas Raka ceritakan. Cantik sekali." Pantas saja semangat kerjanya besar. Kalimat itu membuat wajahku merona. Aku mencoba menganggapnya basa-basi, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit kuabaikan. Saat itu, aku tak tahu, pertemuan kecil di ruang tamu sederhana, kami akan menjadi awal dari cerita panjang yang mengubah segalanya. Hari pertama itu berjalan singkat. Pak Bagas hanya duduk sebentar, menandatangani beberapa berkas sambil bercakap ringan dengan Raka. Namun di sela-sela percakapan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sorot matanya beberapa kali menoleh ke arahku, seakan sedang menilai. Tapi dengan cara yang halus, aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirku. Aku bahkan sempat menertawakan diriku sendiri. Apa gunanya aku memikirkan tatapan seorang bos suamiku? Setelah Pak Bagas pulang, aku kembali pada rutinitas. Membenahi cangkir teh yang tersisa, membereskan meja, lalu menyiapkan makan malam. Namun yang tak kusangka, kunjungan itu ternyata bukan yang terakhir. Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara ketukan di pintu. Kupikir itu tetangga yang biasa mampir, tapi betapa terkejutnya aku ketika mendapati sosok Pak Bagas berdiri di depan rumah dengan senyum yang sama ramahnya. "Maaf, mengganggu Bu Arini," ucapnya. "Raka sedang di kantor ya? Saya hanya mampir sebentar. Ada berkas tambahan yang ingin saya titipkan untuknya." Aku sempat gugup, tapi akhirnya mempersilakannya masuk. "Ini hanya urusan pekerjaan," kataku dalam hati. Aku menyuguhkan teh seperti biasa, berusaha menjaga sikap, namun berbeda dengan sebelumnya. Kali ini suasana terasa lebih hangat. Pak Bagas tidak terburu-buru. Ia duduk santai, bahkan sempat menanyakan hal-hal pribadi. "Sendirian di rumah, Bu?" Sambil menatapku penuh perhatian. Pertanyaan itu menusukku, karena sesungguhnya itulah yang sering kurasakan. Sepi, tapi tentu aku tak mungkin begitu saja membuka hati pada orang lain. Aku tersenyum kecil, berusaha menutupi. "Sudah biasa, Pak. Namanya juga istri, harus terbiasa menunggu." Lalu berkata dengan nada yang entah kenapa terasa hangat, "Saya kagum, Bu. Tidak semua perempuan punya kesabaran seperti itu." Raka beruntung sekali. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa membuat dadaku bergetar. Ada kehangatan yang tak pernah kudapatkan dari Raka akhir-akhir ini. Kehangatan berupa perhatian kecil yang terasa begitu berarti. Sejak saat itu, kunjungan Pak Bagas menjadi lebih sering. Kadang alasannya menitipkan dokumen, kadang hanya sekadar mampir sebentar setelah urusan kantor. Awalnya aku menganggapnya wajar. Toh ia adalah atasan Raka. Tapi lambat laun, aku mulai menyadari sesuatu. Semakin sering ia datang, semakin besar ruang dalam hatiku yang terguncang. Aku berusaha menyangkal. Setiap kali pintu rumah diketuk, aku berkata pada diriku sendiri, "Ini hanya urusan pekerjaan. Jangan berlebihan." Tapi semakin ku coba menolak, semakin aku merasa rapuh. Aku tak tahu harus bagaimana. Yang jelas, langkah-langkah kecil Pak Bagas memasuki hidupku, perlahan mulai mengusik duniaku yang tadinya tenang. Hari itu hujan turun deras sejak siang. Raka mengabariku lewat telepon bahwa ia harus lembur hingga larut malam. Aku sudah terbiasa mendengar kabar semacam itu, jadi aku hanya menjawab dengan suara tenang, "Baik Mas, hati-hati pulangnya." Namun di balik ketenangan itu, ada rasa hampa yang semakin sulit kutahan. Suara hujan yang menetes di atap membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menyalakan televisi hanya untuk mengusir sepi, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar di tengah
riuh hujan. Degup jantungku seketika bertambah cepat, dan seperti yang sudah bisa kuduga, sosok yang muncul di balik pintu itu adalah Pak Bagas. Dengan payung lipat di tangannya dan jas kerja yang sedikit basah. "Maaf sekali, Bu Arini. Saya tahu sudah malam, tapi kebetulan lewat sini hujan deras sekali. Bolehkah saya berteduh sebentar?" katanya sambil menatap penuh harap. Aku sempat bimbang, tapi menolak tentu terdengar tak sopan. Maka kubukakan pintu lebih lebar dan mempersilahkannya masuk. Aku mengajaknya duduk di ruang tamu, lalu bergegas membuatkan teh hangat. Ketika ku berikan cangkir itu, tatapannya menembus seolah mencari sesuatu dari mataku. Ibu selalu ramah sekali. Saya kadang heran, bagaimana bisa tetap tegar sendirian di rumah begini. Pertanyaan itu kembali menusuk hatiku. Aku tersenyum hambar, mencoba menahan perasaan yang mulai bergejolak. Sudah terbiasa, Pak. Lagi pula, pekerjaan Mas Raka memang menuntut begitu. Pak Bagas terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Tapi tetap saja, seorang istri juga butuh teman bicara." "Bukan," aku tercekat. Kata-katanya seolah menjawab isi hatiku yang paling dalam. Di saat aku menahan diri untuk tak mengungkapkan rasa, sepi, justru ia membacakannya tanpa perlu kusampaikan. Percakapan kami malam itu terasa berbeda. Tidak lagi sekadar basi-basi antara atasan dan istri bawahan. Ada celah yang terbuka, ada dinding yang mulai runtuh. Aku mendengar suaranya lebih lama, lebih dalam, seolah menenangkan ruang kosong dalam diriku. Namun di balik ketenangan itu, ada ketakutan yang diam-diam tumbuh. Bagaimana jika Raka tahu bahwa bosnya sering mampir ketika ia tak ada? Bagaimana jika tetangga mulai curiga? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku gelisah. Tapi anehnya, aku tetap tidak bisa menutup pintu untuk Pak Bagas. Ketika ia pamit malam itu, ada jeda singkat sebelum ia melangkah pergi. Pandangannya seakan ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucap. Dan aku, bodohnya, justru membalas tatapan itu dengan senyum tipis yang tak seharusnya muncul. Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Ada getar yang sulit kuhapuskan dari dadaku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar aku sedang berada di ambang jurang. Jurang yang, jika ku lewati, bisa menghancurkan semua yang selama ini kuanggap berharga. Sejak malam itu, hatiku tak lagi sama. Aku masih menjalani hari-hari seperti biasa. Menyiapkan sarapan untuk Raka, membereskan rumah, menanti kepulangannya. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi di dalam diriku, ada pergulatan yang semakin hari semakin sulit kutahan. Aku mencoba mengalihkan perasaan ini. Ku coba menekuni kembali hobiku. Memasak, menanam bunga di halaman, bahkan menulis catatan harian. Namun setiap kali aku membuka halaman kosong buku catatanku, yang muncul hanyalah bayangan tatapan Pak Bagas malam itu. Tatapan yang hangat, tapi juga menjerat. Sore itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri, mencoba berbicara dalam hati. "Arini, kau istri Raka. Kau harus setia. Jangan biarkan kelemahanmu menghancurkan hidupmu sendiri." Aku mengganggak. Pada bayanganku, berusaha meyakinkan diri. Namun, suara hatiku seakan mengejek. "Tapi bukankah kau butuh perhatian? Bukankah kau ingin ada yang mendengar suaramu selain dinding rumah ini?" Pergulatan itu semakin kuat ketika Pak Bagas kembali datang. Kali ini, siang hari, dengan alasan mengantar dokumen yang katanya penting. Aku tahu ia bisa saja menitipkan berkas itu pada Raka di kantor, tapi ia memilih datang sendiri. Dan bodohnya, aku tak bisa menolak. Kami berbicara lama di ruang tamu. Awalnya hanya soal pekerjaan Raka, lalu beralih ke hal-hal kecil, hobi, keluarga, bahkan tentang masa mudanya. Aku mendengarkan dengan antusias, merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar hadir untukku. Sesekali, ia melemparkan pujian sederhana tentang caraku menyajikan teh, tentang keramahanku menerima tamu, bahkan tentang cara aku tersenyum. Jarang ada perempuan yang bisa tetap bersikap hangat meski sering ditinggal suaminya, katanya sambil menatapku tajam. Kalimat itu membuat dadaku bergemuruh. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja.
tapi bibirku keluh. Yang bisa kulakukan hanya menunduk, mencoba menyembunyikan rona wajahku. Malamnya, ketika Raka pulang, aku merasa bersalah. Ia bercerita panjang lebar tentang proyek baru di kantornya, tapi pikiranku melayang entah kemana. Aku berusaha tersenyum, mengangguk, menimpali seadanya. Padahal di kepalaku hanya ada bayangan percakapan siang tadi dengan Pak Bagas. Aku mulai sadar, ada dua dunia yang kini ku jalani. Dunia nyata bersama Raka, suami yang kucintai dan ku percaya. Dan dunia lain, dunia rahasia, yang hanya berisi perasaan yang tak seharusnya ada. Aku tahu aku harus memilih menutup rapat pintu itu selamanya, atau membiarkan diriku semakin terperosok. Tapi entah mengapa, hatiku justru memilih untuk tetap berdiri di ambang, seolah menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Dan aku takut, jika saat itu tiba, aku tak lagi mampu mundur. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan. Setiap kali terdengar ketukan di pintu, jantungku berdegup tak karuan. Aku tidak tahu harus merasa senang atau justru takut bila mendapati Pak Bagas berdiri di sana. Ada rasa bersalah yang semakin hari semakin menekan batinku. Aku tahu, sebagai istri, aku seharusnya menjaga kehormatan rumah tangga. Tapi, di sisi lain, ada bagian dalam diriku yang haus akan perhatian, dan Pak Bagas dengan mudah mengisinya. Suatu sore, ia datang lagi, kali ini dengan alasan yang terdengar sepele. Saya kebetulan lewat. Bu, teringat wajah ramah ibu waktu terakhir kali saya mampir. Jadi saya pikir, tidak ada salahnya singgah sebentar. Aku ingin menolak, tapi lidahku keluh. Dan akhirnya, kami duduk berdua di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat. Obrolan kami semakin personal. Ia tidak lagi berbicara soal pekerjaan Raka, melainkan soal diriku, tentang bagaimana aku menjalani hari-hari, tentang mimpiku, tentang kesepianku. Arini, katanya lirih, menyebut namaku tanpa melembelbu, yang biasanya membuat jarak. Kau pasti lelah menahan semua ini sendirian. Aku terdiam. Kalimat itu seakan merobek pertahanan terakhirku. Aku ingin berkata bahwa aku baik-baik saja, tapi air mata justru jatuh tanpa bisa kutahan. Pak Bagas tidak banyak bicara setelah itu. Ia hanya duduk di sana, memperhatikanku dengan tatapan penuh empati. Kehangatan itulah yang membuatku semakin goyah. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang benar-benar mendengar tangisku, bukan sekadar mendengarkan kata-kataku. Malam itu setelah ia pulang, aku merasa bimbang. Raka yang duduk di ruang kerja rumah, sibuk menatap layar laptopnya. Sesekali mengetik cepat, sama sekali tak menyadari mataku sembab. Aku ingin memeluknya, ingin bercerita bahwa aku rapuh, tapi aku tahu Raka sedang dikejar pekerjaan. Dan akhirnya, aku hanya bisa diam, menahan perasaan yang semakin berat. Aku mulai menyadari bahwa rahasia ini tumbuh seperti benih beracun. Semakin hari semakin dalam mengakar, semakin sulit dicabut. Aku hidup di dua sisi yang saling bertolak belakang. Di siang hari, aku merasa hangat bersama perhatian Pak Bagas. Tapi di malam hari, aku dikejar rasa bersalah ketika menatap wajah Raka yang lelah bekerja demi masa depan kami. Aku tahu, cepat atau lambat, semua ini akan sampai pada titik yang berbahaya. Aku tahu, ada jurang yang semakin dekat di depan mataku. Dan aku hanya bisa bertanya dalam hati, apakah aku sanggup menghentikannya? Ataukah aku justru akan terjatuh lebih dalam? Pertanyaan itu terus menghantui malam-malamku, dan jawabannya seakan datang dengan caranya sendiri, tanpa sempat kupersiapkan. Hari itu, Raka kembali memberitahuku bahwa ia harus menghadiri rapat mendadak di luar kota. Mungkin aku pulang larut malam, Rin. Kalau capek, tidurlah duluan, katanya sambil tergesa-gesa merapikan berkas. Aku hanya mengangguk. Di hatiku, ada rasa getir yang tak bisa kujelaskan, seperti firasat buruk yang menggantung di udara. Benar saja menjelang sore, ketukan itu kembali terdengar di pintu rumah. Aku sudah hafal betul
iramanya. Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku sempat ragu menyentuh gagang pintu. Tapi akhirnya aku tetap membukanya. Pak Bagas berdiri di sana dengan senyum yang entah mengapa membuatku semakin sulit bernapas. Maaf lagi-lagi saya merepotkan Arini. Hujan turun deras dan saya pikir mungkin saya bisa berteduh sebentar. Aku tahu sebenarnya ia tak perlu alasan itu. Hujan bukanlah penghalang baginya. Mobilnya terparkir di depan rumah. Jelas-jelas cukup untuk melindunginya dari derasnya air. Tapi aku tidak tega menolak. Lagi-lagi aku mempersilakannya masuk. Kami duduk berdua di ruang tamu. Hujan di luar begitu deras. Dentingnya menambah keheningan yang ganjil. Obrolan kecil berlanjut. Tapi kali ini berbeda. Ada jeda-jeda panjang. Ada tatapan yang tak segera dialihkan. Arini, ucapnya akhirnya dengan suara pelan namun tegas. Aku tahu aku tak seharusnya sering datang ke sini. Tapi entah kenapa aku merasa tenang setiap kali berbicara denganmu. Tercekat. Kata-kata itu seperti mengunci napasku. Inilah momen yang selama ini kutakuti sekaligus. Momen di mana semua batasan semakin kabur. Aku berusaha menahan diri. Pak, saya hanya istri Raka. Tak pantas kalau kita terlalu sering. Bejit, suaraku bergetar. Antara ingin menegaskan dan takut kehilangan sesuatu yang diam-diam kubutuhkan. Pak Bagas menatapku dalam-dalam. Aku tahu, justru karena itu, aku menghargaimu. Kau istimewa, Arini. Kau sabar, kuat dan apa adanya. Raka sekali. Air mataku hampir pecah saat itu juga. Aku ingin lari dari ruang tamu. Ingin mengunci diri di kamar pribadiku agar semuanya berhenti. Tapi tubuhku kaku. Lalu tanpa sadar, aku membalas tatapan itu. Hanya sekejap, tapi cukup untuk menyalakan api yang sebelumnya aku pendam, ropit-ropit. Saat itulah, suara langkah kaki terdengar di teras. Suara yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Aku buru-buru berdiri. Jantungku hampir meledak dan dalam detik itu, ketakutan terbesarku menyeruak. Bagaimana jika itu Raka? Bagaimana jika ia pulang lebih cepat dan menemukan kami berdua di sini? Dalam suasana yang tak seharusnya, aku memandang pintu dengan tubuh gemetar. Hujan masih turun deras, tapi suara itu begitu jelas. Dan aku tahu, hanya satu langkah lagi, rahasia ini bisa terbongkar. Aku memandang pintu dengan tubuh gemetar. Hujan masih turun deras, tapi suara itu begitu jelas. Degup jantungku kian tak terkendali. Suara langkah di teras makin dekat, membuatku seolah tak mampu berpikir jernih. Pak Bagas pun menoleh ke arah pintu. Wajahnya sempat berubah tegang. Arini, apa itu? Bisiknya. Setengah berbisik, setengah panik. Aku menutup mulut dengan telapak tangan, mencoba menahan napas yang terengah. Seluruh tubuhku bergetar. Bagaimana kalau benar itu Raka? Bagaimana jika ia masuk dan menemukan kami berdua di sini, dalam jarak yang terlalu dekat, dalam suasana yang terlalu salah? Detik itu terasa begitu panjang. Lalu, suara ketukan pintu terdengar 3 kali, perlahan tapi tegas. Aku hampir tak sanggup menjawab. Tanganku dingin, keringat bercucuran di kening. Pandanganku beralih ke Pak Bagas, berharap ia bisa memberi isyarat atau keputusan, atau apapun yang bisa menyelamatkan situasi ini. Namun ia hanya menghela napas. Tenang, Rin, hadapi saja. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Aku menelan ludah, lalu dengan langkah gontai berjalan ke arah pintu. Setiap langkah seakan berat, seperti menyeret seluruh beban rahasia yang selama ini kupendam. Perlahan pintuku buka. Ternyata bukan Raka, melainkan tetanggaku Burani yang berdiri dengan payung basah di tangannya. Waduh, maaf ya, Rin. Aku cuma mau nitip kue ini. Barusan ada arisan di rumah Bu Yati. Kebetulan dapat lebih. Hujan makin deras, jadi sekalian mampir. Aku tertegun, rasanya lega
bercampur panik. Kuambil kotak kue dari tangannya dengan senyum dipaksakan. Makasih Bu, maaf ya. Repot-repot. Bu Rani sempat melirik ke dalam rumah. Dan saat itu, aku tahu pandangannya menangkap sosok Pak Bagas yang duduk di ruang tamu. Oh, Pak Bagas juga di sini rupanya. Katanya ringan, tapi dengan nada yang membuat jantungku nyaris berhenti. Wah, kebetulan sekali. Aku buru-buru menjawab. Iya Bu, beliau hanya berteduh sebentar. Tadi hujan deras sekali. Bu Rani mengangguk, meski matanya sempat meneliti. Oh, begitu. Ya sudah, kalau begitu. Selamat sore Rin, Pak Bagas. Saat pintu kututup kembali, aku langsung menyandarkan tubuhku di sana, lemas dan hampir tak mampu berdiri. Nafasku memburu. Pak Bagas mendekat. Suaranya dalam tapi pelan. Kau lihat Rin, dunia ini tak pernah benar-benar memberi kita ruang. Selalu ada mata yang mengintip, telinga yang mendengar, hati yang curiga. Aku menatapnya, hampir menangis. Pak, saya takut. Saya benar-benar takut. Kalau Raka tahu, kalau orang-orang tahu. Pak Bagas menghela napas panjang. Lalu dengan suara yang bergetar namun mantap, ia berkata, aku pun takut Rin. Tapi lebih dari itu, aku tak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di tengah hujan. Untuk sesaat, ruang tamu itu menjadi saksi bisu dari ketegangan yang menggantung. Antara cinta terlarang yang semakin sulit dikendalikan dan rahasia yang hampir pecah kapan saja. Aku tahu, sejak detik itu, tidak ada lagi jalan kembali yang benar-benar aman. Satu langkah salah dan semuanya akan berakhir. Satu langkah salah dan semuanya akan berakhir. Pikiran itu terus bergema di kepalaku, bahkan setelah Bu Rani pulang, setelah hujan reda, bahkan setelah Pak Bagas pamit dengan wajah yang masih menyimpan sisa kegelisahan. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kotak kue di meja. Kotak itu seperti simbol kecil dari kenyataan, pintu yang nyaris terbuka, rahasia yang nyaris pecah, dan mata-mata yang bisa melihat kapan saja. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Ketika malam datang dan Raka pulang kerja, aku berusaha bertingkah biasa. Senyum yang kutampilkan terasa kaku. Obrolanku dibuat-buat, tapi entah mengapa hatiku semakin sesak. Justru di hadapan suamiku sendiri, rasa bersalah itu menghantam lebih keras. Arin, kamu gak apa-apa? Dari tadi kok diam terus? Tanya Raka sambil menaruh tas kerjanya. Matanya menatapku penuh tanya. Aku tersentak. Enggak mas, cuma capek saja. Hujan deras tadi bikin rumah agak lembab. Raka hanya mengangguk, lalu meraih tanganku. Kamu jangan terlalu banyak mikir ya. Aku pulang buat kamu. Untuk kita. Semua capekku hilang kalau lihat kamu tersenyum. Hatiku langsung perih mendengar itu. Senyum Raka yang tulus justru menusukku lebih dalam. Rasanya aku ingin berteriak, ingin mengaku, ingin melepas semua beban yang kupendam. Tapi lidahku keluh. Bagaimana bisa aku merusak rumah tangga yang sudah bertahan-tahan? Kubangun hanya karena satu godaan, satu kelemahan hati. Malam itu aku pura-pura tidur lebih awal, padahal mataku terbelalak dalam gelap. Raka yang sudah terlelap di sampingku membuatku semakin dihantui perasaan berdosa. Bayangan wajah Pak Bagas, suaranya, tatapannya, semua datang silih berganti. Dan yang lebih menakutkan, bisikan hatiku sendiri yang tak bisa menyangkal bahwa ada rasa hangat yang tak seharusnya aku rasakan. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjaga jarak. Aku tak lagi sering keluar rumah. Ketika tahu Pak Bagas ada di sekitar, aku pura-pura sibuk dengan pekerjaan rumah. Pura-pura tidak mendengar kalau ia mengetuk pagar. Pura-pura tidak melihat kalau ia sengaja menunggu di warung depan gang. Namun semakin aku menghindar, semakin aku merasa hidupku terbelah dua. Di satu sisi ada Raka, suamiku, dengan ketulusan dan perjuangannya. Di sisi lain ada Pak Bagas, dengan kehangatan dan perhatian yang tak bisa kupungkiri pernah membuatku goyah. Sampai pada suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian, suara,
itu kembali memanggilku dari balik pagar, suara yang sudah berusaha ku hindari. "Rin," aku menoleh. Dan di sana Pak Bagas berdiri, wajahnya penuh kelelahan, tapi matanya tak bisa disembunyikan dari satu hal. "Kerinduan, jangan jauhi aku begini. Aku tahu kau takut, tapi aku pun sama. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Ok, terdiam, tangan gemetar, sambil memegang jemuran yang masih basah. Dalam hatiku, perang berkecamuk. Aku ingin menutup telinga, tapi ada bagian lain dari diriku yang justru ingin mendekat. Dan di tengah senja yang memerah itu, aku sadar, rahasia ini tidak hanya menjadi beban. Ia sudah mulai meracuni langkah-langkahku. Bahkan, ketika aku mencoba menjauh, aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak yang semakin menjadi-jadi. "Pak, jangan begini lagi. Tolong, kalau ada orang lain yang lihat, habislah aku. Habis juga Mas Raka." Suaraku bergetar, antara takut dan marah pada diriku sendiri. Pak Bagas menunduk sejenak, lalu menatapku lagi. "Aku tahu, Rin. Aku gak seharusnya, tapi aku juga gak bisa berpura-pura kalau aku sama sekali gak peduli. Kau sudah terlalu dalam masuk ke pikiranku." Kata-kata itu membuat lututku lemas. Bagaimana mungkin aku bisa menjawab? Pada kenyataannya, sebagian dari diriku merasakan hal yang sama. Meski aku berusaha menolaknya, aku segera mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk dengan jemuran. "Sudah Pak, tolong jangan datang lagi ke sini. Jangan buat aku semakin terjebak." Tanpa menunggu jawaban, aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Di balik pintu, aku bersandar, menekan dada yang berdebar tak karuan. Mataku panas, air mata jatuh begitu saja. Malamnya, ketika Raka pulang, aku menatap wajahnya lama sekali. Lelaki itu begitu polos, begitu setia, begitu percaya padaku. Dan aku, hatiku, penuh noda. Aku mencoba bersikap biasa, tapi Raka seakan bisa membaca sesuatu. "Arin, aku sering lihat kamu akhir-akhir ini banyak bengong. Ada yang kamu sembunyikan dari aku?" Pertanyaan itu seperti pisau yang langsung menusuk jantungku. Aku hampir saja tergelincir untuk berkata jujur, namun lidahku keluh dan hanya satu kalimat samar yang berhasil keluar. "Tidak Mas, aku cuma takut kehilanganmu." Raka tersenyum, lalu memelukku erat. "Kamu gak akan kehilangan aku, Rin. Selama aku hidup, aku akan selalu ada buat kamu." Pelukan itu menghancurkan pertahananku. Aku menangis dalam diam, memeluknya lebih erat, seolah takut kalau rahasia yang kusimpan akan merebut segalanya dariku. Esoknya, aku duduk lama di kamar, merenung. Aku sadar, jika aku terus membiarkan perasaan ini, semuanya akan hancur. Rumah tanggaku, nama biku, bahkan masa depan Raka. Dan di titik itu, aku membuat keputusan. Aku harus mengakhiri semuanya. Aku harus benar-benar memutus garis halus yang nyaris menyeretku ke jurang. Meskipun hatiku sakit, meskipun ada bagian yang enggan, aku tahu jalan ini satu-satunya yang benar. Aku menulis sebuah pesan singkat untuk Pak Bagas. Tanganku bergetar ketika mengetiknya. "Pak, mulai hari ini, jangan pernah hubungi saya lagi. Saya mohon, jangan dekati rumah saya, jangan sapa saya, jangan cari saya. Kalau Bapak peduli, biarkan saya kembali menjadi istri yang seutuhnya untuk suami saya." Kukirim pesan itu dengan jantung berdebar. Begitu terkirim, aku langsung membuang ponselku ke ranjang, lalu menangis saya di Jadinia. Tak lama, ponselku bergetar. Ada balasan masuk. Aku menatap layar dengan mata berkoke-koka. Satu pesan dari Pak Bagas. "Kalau itu yang kau mau, aku akan pergi. Tapi ingat Rin, aku hanya ingin kau bahagia selamanya." Aku menutup mata, menahan air mata yang kembali jatuh. Aku tahu, keputusan ini tidak mudah. Tapi inilah jalan yang harus kupilih. Jalan untuk menjaga cinta yang sudah lama kubangun bersama Raka. Namun jauh di dalam hatiku, aku juga tahu bayangan itu tak akan mudah hilang. Perasaan yang pernah hadir itu akan tetap tersisa. Meski aku berusaha menguburnya sedalam mungkin, hari-hari berikutnya
berjalan lebih tenang. Pak Bagas benar-benar menepati ucapannya. Ia tidak pernah lagi muncul di depan rumah. Tidak ada pesan singkat, tidak ada panggilan telepon. Seakan ia benar-benar lenyap dari kehidupanku. Di satu sisi, aku lega. Beban yang selama ini menjeratku mulai terangkat sedikit demi sedikit. Aku bisa menatap Raka dengan lebih jujur, tanpa harus menahan napas karena takut ada jejak yang terbaca dari mataku. Namun, di sisi lain, sepi itu menyakitkan. Aku tidak menyangka, justru setelah kepergian Pak Bagas, ada ruang hampa yang terasa di dalam diriku. Aku merasa bersalah, karena merindukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kurindukan. Suatu malam, saat Raka tertidur pulas di sampingku, aku menatap wajahnya lama sekali. Wajah lelaki yang begitu tulus, yang tidak pernah lelah berjuang untuk keluarga kecil kami. Aku mengelus pipinya perlahan, sambil berbisik di hati, "Maafkan aku, Mas. Aku sudah mengkhianatimu." Meski hanya dengan perasaan, air mataku jatuh membasahi bantal. Aku menutup mata, berharap tidur bisa meredam semua kegelisahan ini. Tapi bayangan Pak Bagas selalu muncul, entah lewat senyumnya, tatapannya, atau kata-kata terakhirnya yang terus terngiang. "Aku hanya ingin kau bahagia selamanya." Keesokan paginya, aku mencoba mengalihkan diri dengan berbagai kesibukan. Aku mulai aktif kembali di kegiatan RT menggayar anak-anak kecil, mengaji di musala, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Semua kulakukan agar pikiranku tidak lagi kosong, agar aku tidak punya ruang untuk mengingat hal yang seharusnya sudah tertutup rapat. Namun, ada kalanya bisikan hati itu datang lagi, saat aku sendirian menjemur pakaian, atau ketika aku menunggu Raka pulang larut malam. Perasaan itu tiba-tiba menyeruak, seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Meski sudah kututup dengan perban setebal apapun, suatu sore, aku berpapasan dengan istri Pak Bagas di warung. Wanita itu tampak begitu ramah, menyapaku dengan senyum lebar. "Mbak Arin, lama gak ketemu. Apa kabar? Suaminya sehat?" tanyanya tulus. Aku nyaris tak mampu menjawab. Senyumku koku, suaraku bergetar saat menjawab, "Alhamdulillah, sehat, Bu." Ketika ia berlalu, aku hampir roboh. Ada rasa bersalah yang mengiris lebih tajam dari sebelumnya. Bagaimana bisa aku menyimpan rahasia ini, sementara ada seorang istri yang begitu percaya pada suaminya? Malamnya, aku kembali menangis dalam diam. Aku sadar, meski semuanya sudah berakhir, rasa bersalah ini akan menjadi bayangan panjang yang terus mengikutiku. Tapi aku juga tahu, aku tidak boleh menyerah. Aku harus belajar menerima bahwa hidupku kini hanya untuk Raka. Aku harus menjaga rumah tangga ini dengan sekuat tenaga. Meskipun hatiku pernah goyah, karena pada akhirnya, cinta sejati bukan hanya tentang perasaan yang membuat hati bergetar, tetapi tentang pilihan untuk tetap setia, meski pernah tergoda oleh sesuatu yang nyaris meruntuhkan segalanya. Dan itulah pilihan yang kini harus kujalani meski bayangan itu tak pernah benar-benar hilang. Aku mulai memahami, hidup memang bukan sekadar tentang apa yang kita rasakan, tapi juga tentang apa yang kita pilih untuk jalani. Perasaan bisa datang tiba-tiba, bisa menggetarkan hati, bahkan bisa membuat seseorang lupa siapa dirinya. Tapi pilihan, dialah yang menentukan masa depan. Sejak saat itu, aku benar-benar berusaha menguatkan diriku. Aku sadar, andai aku terus memelihara bayangan itu, aku akan terjebak dalam penyesalan yang tak ada ujungnya. Maka aku memilih untuk menutup pintu, rapat-rapat bukan hanya untuk Pak Bagas, tapi juga untuk diriku sendiri. Raka, dengan segala kesederhanaannya, adalah lelaki yang tak. Ia bukan hanya suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan imam dalam setiap langkahku. Aku harus belajar kembali mencintainya, bukan dengan rasa yang menggebu-gebu seperti dulu saat awal menikah, tapi dengan cinta yang lebih dewasa, cinta yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab. Aku masih ingat suatu malam ketika Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sekantong durian,
buah kesukaanku sejak dulu. Sambil tersenyum, ia berkata, "Aku tahu kamu pasti kangen makan ini. Tadi kebetulan lewat penjual, jadi ku beli." Aku tercekat. Sederhana sekali, tapi hatiku bergetar. Begitu tulus, begitu niat. Dan saat itu aku menyadari betapa seringnya aku lalai melihat kebaikan kecil dari suamiku, hanya karena aku pernah silau oleh perhatian orang lain. Hari-hari berikutnya, aku mulai membangun kembali fondasi cintaku. Aku lebih sering menemani Raka makan bersama, mendengarkan ceritanya, bahkan tertawa bersama di ruang tamu, hanya karena hal-hal kecil. Aku ingin memastikan bahwa rumah ini tidak lagi menyisakan ruang kosong bagi siapapun untuk masuk. Namun, meski semua sudah kembali normal, aku tahu ada satu hal yang akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupku. Kesalahan itu sendiri. Aku tak bisa menghapusnya, tapi aku bisa belajar darinya. Aku bisa menjadikannya pengingat agar aku tidak lagi tergelincir pada titik yang sama. Aku sering merenung sendirian di malam hari, menatap langit-langit kamar, lalu berbisik pada diriku sendiri, "Arin, hidup adalah ujian. Kadang kita jatuh, bukan karena tidak kuat, tapi karena kita lupa menjaga hati. Yang penting, setelah jatuh, kita berani bangkit dan memperbaiki yang salah." Kini, setelah semua badai itu berlalu, aku merasa lebih dewasa, lebih kuat. Aku tidak lagi mencari perhatian dari luar, karena aku tahu yang paling berharga ada di dalam rumahku sendiri. Aku memilih untuk setia, aku memilih untuk menjaga, aku memilih untuk menebus dengan pengabdian apa yang pernah kotor oleh khilaf, dan pilihan itulah yang akan menentukan takdirku. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang membuat hati bergetar paling kencang, tetapi siapa yang tetap ada meski dunia terasa berat. Dan aku tahu Raka adalah jawabannya selamanya.